Tutorial ini bukanlah tutorial kaleng-kaleng ya, karena ini aku dapat dari website Dinas Pertanian. Pupuk cair bakteri fotosintesis adalah pupuk cair yang mengandung bakteri baik yang dapat membantu tanaman menyediakan sumber bahan makan. Hai guys, kelangkaan pupuk atau zat nutrisi tanaman mendorong para petani untuk dapat berinovasi membuat nutrisi tanaman sendiri. Selain itu, bahan sintesis kimiawi seringkali menjadi masalah serius bagi keanekaragaman lingkungan, yang padahal sebagian besar secara tidak langsung membantu pertanian. Nah, penanganan secara biologi adalah solusi yang dapat digunakan dengan membuat pupuk organik seperti pupuk organik cair, penghasil bakteri fotosintesis, dapat menjadi pengganti dan alternatif dengan biaya yang lebih murah bagi pertanian. Jadi, tutorial ini bukanlah tutorial kaleng-kaleng ya, karena ini aku dapat dari website Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Yuk langsung aja kita eksekusi ya, nggak usah kebanyakan cincong. Jadi bahan yang kita perlukan itu ada 1 butir telur, kemudian 1 sendok makan MSG atau micin, kalian bebas menggunakan merek apa. Bahan yang terakhir adalah air kolam ya, pastikan air ini tidak mengandung bahan kimia sama sekali ya. Kemudian kalian bisa menggunakan botol air minum, botol bekas ya, atau plastik seperti ini untuk nanti proses fermentasinya. Nah, untuk langkah yang pertama, kita pecahkan dulu 1 butir telur ke dalam wadah yang sudah disiapkan tadi. Kemudian kita ambil 1 sendok makan MSG atau sering kita sebut dengan micin ya. Langsung saja kita campurkan. Nah, langsung saja kita kocok lepas sampai micin benar-benar tercampur dengan rata ya. Nah, setelah tercampur langsung saja kita masukkan ke dalam air 3 liter tadi yang sudah disiapkan ya. Ini langsung saja kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, sambil kita mengaduk bahan-bahan yang sudah kita campurkan tadi, aku mau menjelaskan sedikit manfaat dari pupuk organik cair bakteria fotosintesis ini. Nah, yang pertama adalah menghijaukan daun tanaman, dapat mempercepat produksi bunga pada tanaman, dapat menstimulasi pertumbuhan akar tanaman untuk berkembang dan bercabang dengan baik, menjadi perlindungan biologi dengan bantuan bakteri baik, sehingga tanaman lebih tahan terhadap beberapa jenis hama dan serangga. Nah, selain itu dapat mengurangi biaya pupuk hingga bahkan 50% lebih ya. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita masukkan ke dalam botol minuman bekas tadi, atau kalian bisa menggunakan plastik bening ya. Nah, ketika kita memasukkan ke dalam botol, kita cukup masukkan setengah ya, pokoknya jangan sampai full biar nanti sirkulasi udaranya tidak terlalu padat di sini ya. Nah, jika resiko menggunakan botol itu nanti jika membuka dia akan bisa meledak gitu ya, karena di dalam sini itu banyak mengandung gas. Nah, untuk para petani lebih memilih menggunakan plastik seperti ini dengan catatan dia plastiknya di lubang-lubang pakai jarum ya, karena untuk proses menggunakan plastik ini lebih cepat prosesnya dalam fermentasi. Ini lebih direkomendasikan para petani ya. Nah, kemudian kita ikat plastik tersebut, kemudian untuk bagian yang ditusuk-tusuk itu sebelah sini nih, ini cukup pakai jarum saja. Nah, kita bisa memasukkan di beberapa tempat, nggak harus 2 atau 3, yang penting sampai sehabisnya ini aja, karena ini dilakukan untuk proses fermentasi. Nah, setelah kita
masukkan ke tempat botol ataupun plastik, kita lakukan penjemuran di bawah terik matahari ya. Semakin dia panas, dia akan semakin cepat proses fermentasinya. Nah, untuk botol ini dia harus dibuka 2 hari sekali untuk membuang gasnya. Nah, untuk ciri-ciri POC bakteria fotosintesis yang berhasil, dia akan berubah menjadi warna yang merah. Itu prosesnya sekitar 10 hingga 30 hari lamanya. Nah, penjemuran ini sangatlah penting dalam proses ini karena ini mempengaruhi berhasil tidaknya proses fermentasi pupuk organik cair tersebut. Nah, ciri-ciri proses fermentasi yang berhasil, dia akan berubah warna menjadi seperti ini. Nah, setelah 1 bulan lamanya, kita baru bisa mengaplikasikannya kepada tanaman. Nah, untuk dosis penggunaannya, kita gunakan POC-nya 500 ml perbandingan dengan air 20 liter. Nah, kalian bisa kira-kira sendiri ya. Kita masukkan langsung ke dalam air tersebut. Nah, ini karena airnya cuma segitu, jadi nggak aku habiskan. Nah, untuk pengaplikasiannya di daun kita menggunakan botol semprot seperti ini. Kalau kalian mau menggunakan di akar, bisa langsung diguyurkan di sekitar akar. Nah, kita bisa juga menyemprotkannya di area batang. Kalian bisa menggunakan ini setiap hari bisa. Untuk seminggu 3 kali juga bisa karena cairan ini tidak memiliki efek samping sama sekali di tanaman ya. Nah, agar tanaman kalian memiliki daun yang hijau segar dan memiliki daun yang lebat, kita bisa menyemprotkannya di area daun seperti ini dan bisa juga di area batang biar dia memiliki batang yang besar dan kuat. Nah, untuk umbi-umbian atau akar, ini aku punya kunyit, kita bisa langsung mengguyurkan di sekitar tanah ini ya. Sedikit saja kita ratain di area tanah. Nah, kita juga bisa menyemprotkannya di area buah, di kebun buah apapun ya, karena ini jenisnya untuk semua tanaman. Nah, untuk buah-buahan bisa menjadi perlindungan secara biologi yang melindungi dari serangan hama atau serangga ya. Sehingga buah yang kita miliki dapat tumbuh lebat dan memiliki buah yang sangat berkualitas. Nah, POC ini juga bisa mempercepat produksi bunga ya. Jikalau pertumbuhan bunga ini signifikan, dia otomatis akan menghasilkan buah cabai yang banyak juga. Oke, demikian tadi adalah tutorial yang saya dapat dari Dinas Pertanian ya. Kalau kalian sanksi, kalian bisa cek sendiri di website Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Oke, semoga video ini dapat menginspirasi dan bermanfaat buat sahabat semua. Bye bye.